melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya,
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ kepada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati saudara ADK, kemudian saudara SRJ swasta, saudara BNI pihak swasta juga, kemudian saudara IC pihak swasta, saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, itu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta. Di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya, infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta. Di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati saudara ADK, kemudian saudara SRJ swasta, saudara BNI pihak swasta juga, kemudian saudara IC pihak swasta, saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, akan menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya, infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati saudara ADK, kemudian saudara SRJ swasta, saudara BNI pihak swasta juga, kemudian saudara IC pihak swasta, saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya, infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati saudara ADK, kemudian saudara SRJ swasta, saudara BNI pihak swasta juga, kemudian saudara IC pihak swasta, saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya, infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswarakunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk pemberinya TPK Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi ada penerima dan pemberi, penerima suap dan pemberi. Nah, seperti itu. Sementara saudara SRJ selaku pihak pemberi disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 tindak pidana korupsi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Deputi, di mana dalam kegiatan penangkapan yang KPK lakukan kepada para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan suap proyek di wilayah Kabupaten Bekasi, KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, kemudian saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan yang sekaligus merupakan ayah dari Bupati, dan yang ketiga adalah saudara RJ selaku pihak swasta, di mana kepada para 3 tersangka tersebut kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 20 Desember sampai dengan 8 Januari 2026 di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara SRJ selaku pihak swasta kepada Bupati. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sudah melakukan korupsi 14,2 miliar rupiah padahal belum genap 1 tahun dilantik Presiden Prabowo Subianto. Bupati Ade diduga rutin meminta ijon paket proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Praktik ijon proyek merupakan meminta imbalan di muka untuk menjanjikan proyek pada pihak tertentu. Praktik ijon proyek kerap dipakai oleh pemegang kuasa sebelum proyek tersebut dilelang secara resmi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan dalam rentang 1 tahun terakhir Ade rutin meminta ijon paket proyek sejak dilantik menjadi Bupati Bekasi. KPK mencatat total ijon proyek yang diberikan pihak swasta penyedia paket proyek kepada Bupati Bekasi mencapai 9,5 miliar rupiah. Selain aliran dana ijon proyek, KPK juga mendalami dugaan penerimaan lain yang didapat Ade sepanjang 2025. Total nilainya mencapai 4,7 miliar rupiah, sehingga total aliran uang korupsi yang masuk ke Bupati Bekasi mencapai 14,2 miliar rupiah. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta ijon paket proyek kepada SRJ melalui perantara saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik ya pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu karena ini juga belum ada ya untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Jadi setelah dilantik ya
pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor, menyampaikan hasil kegiatan tertangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di pemerintah kabupaten atau Pemkab Bekasi. Kegiatan penangkapan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025, yang bermula dari laporan pengaduan masyarakat tentunya. Kemudian dalam kegiatan tersebut, tim mengamankan sejumlah 10 orang, ya, yang kemudian 8 diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. 8 pihak tersebut yakni Saudara ADK selaku Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan saat ini, Saudara HMK selaku Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus ayah dari Bupati Saudara ADK, kemudian Saudara SRJ swasta, Saudara BNI pihak swasta juga, kemudian Saudara IC pihak swasta, Saudara ASP selaku pihak lainnya, ACP pihak lainnya, dan yang ke-8 adalah Saudara AKM pihak lainnya. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Setelah terpilih menjadi Bupati Bekasi Kabupaten periode 2024-2029, Saudara ADK mulai menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ selaku pihak swasta yang juga merupakan penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi. Bahwa kemudian hasil dari komunikasi tersebut dalam rentang 1 tahun terakhir sejak Desember 2024 sampai dengan Desember 2025, ADK rutin meminta izin paket proyek kepada SRJ melalui perantara Saudara HMK dan pihak lainnya. Jadi setelah dilantik, ya, pada akhir tahun yang lalu, akhir 2024, Saudara ADK ini kemudian menjalin komunikasi dengan Saudara SRJ, karena SRJ ini adalah kontraktor yang biasa melaksanakan proyek-proyek di Kabupaten Bekasi. Nah, setelah itu, karena ini juga belum ada, ya, untuk uangnya, maka proyek-proyek yang nanti akan ada di tahun 2026 dan seterusnya, gitu ya, itu sudah dikomunikasikan dengan Saudara SRJ dan sering meminta sejumlah uang, padahal proyeknya sendiri belum ada, gitu ya, seperti itu. Kemudian total izin yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran izin keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi, tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu, ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai izin, gitu, seperti itu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan dugaan peristiwa tindak pidananya, hasil dari informasi yang disampaikan oleh para saksi dan juga keterangan-keterangan serta bukti yang kami peroleh, maka perkara tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara ADK, Bupati Kabupaten Bekasi periode 2025 sampai dengan sekarang, Saudara HMK, Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, sekaligus juga ayah dari Bupati, dan Saudara SRJ selaku pihak swasta.
KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Atas perbuatan saudara ADK bersama-sama saudara HMK selaku pihak penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 dan pasal 12 B besar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13. Ini untuk